Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ulpa Agung Rayanti, MPD, selaku dosen mata kuliah pembelajaran terpadu, dan teman-teman PGSD 2A yang saya cintai. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai model pembelajaran tipe immersive. Saya Aidi Febrianti sebagai moderator. Langsung saja kita simak ke penjelasannya. Pembelajaran terpadu tipe immersive atau pembenaman, yaitu suatu pembelajaran yang menggunakan pendekatan antardisiplin ilmu di mana siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai bidang minatnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Fogarty mengemukakan bahwa ada 10 tipe pembelajaran terpadu pada tipe immersive. Perpaduan dilakukan oleh siswa. Guru hanya menyediakan fasilitas dan mengarahkan proses perpaduan yang dilakukan siswa. Tipe immersive hanya sesuai untuk siswa dengan tingkat pemikiran yang sudah tinggi. Model immersive adalah model pembelajaran terpadu yang berpusat untuk memadukan kebutuhan para siswa atau mahasiswa, di mana mereka akan melihat apa yang dipelajarinya dari minat dan pengalaman mereka sendiri. Keterpaduan secara internal dan intrinsik dicapai oleh siswa atau mahasiswa yang belajar dengan sedikit atau tanpa intervensi dari luar atau ekstrinsik. Setiap individu memadukan semua data, ide-ide melalui bidang yang sangat diminatinya. Pendekatan ini umumnya dilakukan oleh mahasiswa baik mahasiswa S1, S2 maupun S3. Model immersive merupakan model pengintegrasian yang dilakukan secara internal dan intrinsik oleh siswa secara personal dengan sedikit atau bahkan dari intervensi dari luar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik model pembelajaran tipe immersive. Yang pertama adalah dirancang agar setiap individu dapat memadukan semua data dan beberapa bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai bidang minatnya. Yang kedua, pembelajaran immersive ini memerlukan kemampuan berpikir yang tinggi pada anak. Yang ketiga, tipe ini dapat berlangsung secara otomatis karena proses kepaduan terjadi secara internal dalam diri pelajar. Yang keempat, pembelajaran immersive mungkin secara total tenggelam dalam pekerjaan seorang guru. Kelebihan immersive. 1. Dampak positif dari membenamkan ide-ide dari beberapa bidang studi adalah siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai dengan minatnya. Yang kedua, siswa mengembangkan konsep-konsep kunci serta terus-menerus sehingga terjadi proses internalisasi. Yang ketiga, membenamkan ide-ide beberapa bidang studi memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus, sehingga memudahkan terjadinya proses transfer ide-ide bidang studi tersebut. Kelemahan immersive. 1. Penyaringan semua gagasan melalui cara pandang tunggal yang sempit dapat menimbulkan terlalu prematur atau terlalu tajamnya sebuah fokus. Yang kedua, agar dimensi sudut pandang siswa menjadi lebih dalam, diperlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas. Keadaan ini tentu cukup sulit dipenuhi oleh siswa pada jenjang pendidikan dasar. Yang ketiga, model pembelajaran terpadu tipe immersive menekankan pada penggabungan pengetahuan pada beberapa bidang studi. Berbeda untuk membahas suatu masalah khusus. Keadaan ini berpotensi untuk mempersempit cakupan pemikiran siswa terhadap bidang-bidang studi tertentu. Yang keempat, pada jenjang pendidikan dasar, keluasan wawasan pemikiran siswa merupakan hal semestinya ditekankan, tidak perlu terburu-buru untuk mengkhususkannya. Langkah-langkah model pembelajaran terpadu tipe IMERS. Pada dasarnya, langkah-langkah pembelajaran terpadu tipe IMERS mengikuti tahap-tahap yang dilalui dalam setiap pembelajaran terpadu, yang meliputi 3 tahap.
yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap perencanaan terdiri dari yang pertama menentukan jenis mata pelajaran yang dipadukan, yang kedua memilih kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Yang ketiga menentukan subketerampilan yang dipadukan. Yang keempat merumuskan indikator hasil belajar, dan yang kelima menentukan langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran terpadu yang meliputi yang pertama, guru hendaknya jangan menjadi aktor tunggal yang mendominasi pembicaraan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerja sama kelompok. Yang ketiga, guru perlu mengakomodasi ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan. Yang selanjutnya, tahap evaluasi. Tahap ini dapat berupa evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Tahap evaluasi sebagaimana termuat pada Depdiknas hendaknya memperhatikan prinsip evaluasi pembelajaran terpadu. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran terpadu tipe IMERS. Model IMERS adalah model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Penerapannya bagi kelas 5 SD, misalnya pada materi pencemaran udara, dapat dijelaskan pada materi pelajaran IPA, PKN, Bahasa Indonesia, dan Seni Rupa. Materi tersebut membahas tentang IPA membahas tentang pernapasan pada manusia, PKN membahas tentang peraturan pemerintah, Bahasa Indonesia membahas tentang menceritakan hasil pengamatan, dan Seni Rupa membahas tentang membuat poster sederhana. Alhamdulillah, pemaparan materi telah disampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak. Ditutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Wah, alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita belajar untuk HM, mohon dipimpin dulu berdoanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, berdoanya telah selesai. Kita langsung absensi ya. Baik, Aisyah, Hadir, Bu. Ayu, Hadir, Bu. Hetty, Hadir, Bu. Listi. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semuanya ya anak-anak. Baik, kita langsung saja. Sebelum belajar, kita biar lebih semangat bernyanyi dulu lagu Indonesia Raya. Untuk HM silahkan dipimpin. Baik teman-teman, kita bernyanyi lagu Indonesia Raya dulu ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Nah, baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang sifat benda. Nah, tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, supaya kalian mengetahui apa itu pengertian dari benda padat, benda cair, benda gas. Terus, kalian juga dapat menyebutkan apa saja contoh dari benda padat, benda cair, dan gas. Selain itu, kalian juga dapat membedakan tentang benda padat, cair, dan gas. Baik, langsung saja kita mulai ya. Nah, sifat benda ini dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Nah, ada yang bisa menyebutkan tidak contoh dari benda padat? Saya, Bu. Iya, Hetty, silahkan. Contoh dari benda padat yaitu kursi, Terus, botol minum, pinter. Apalagi satu lagi? batu. Hebat, tepuk tangan buat Hetty. Nah, selanjutnya contoh dari benda cair. Ada yang bisa? Saya, Bu. Iya, Ayu, silahkan. Air, Bu. Hebat, makasih tepuk tangan lagi untuk Ayu.
benda gas? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Oke, baik, Ibu jelaskan ya. Untuk contoh dari benda gas itu adalah oksigen. Terus kalian pernah melihat hujan? Pernah. Kalau hujan itu biasanya di jendela ada apa sih? Embun. Nah, embun itu adalah contoh dari benda gas. Mengerti? Mengerti, Bu. Baik anak-anak, silahkan kalian buka buku halaman pertama dan baca paragraf itu. Lalu setelah kalian membacanya, kalian sebutkan ide pokok dari paragraf 1 dan paragraf 2. Baik, Ibu kasih waktu untuk kalian membaca 10 menit ya. Setelah kalian membacanya, Ibu akan bertanya kepada Listi. Listi, coba kamu sebutkan ide pokok dari paragraf pertama. Ide pokok paragraf pertamanya adalah benda padat adalah benda yang bentuknya tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Wah, hebat sekali Listi. Baik, sekarang Ibu akan bertanya ke Aisyah. Aisyah, coba kamu sebutkan ide pokok dari paragraf kedua. Ide pokok pada paragraf kedua yaitu benda cair adalah benda yang mempunyai sifat bentuk benda yang mengikuti bentuk wadahnya, seperti air disimpan dalam botol, kemudian dituangkan ke dalam ember. Hebat Aisyah. Wah, Ibu senang sekali karena murid-murid Ibu pintar-pintar semuanya. Baik anak-anak, sekarang kita telah berada di akhir pembelajaran. Namun sebelumnya, Ibu akan bertanya pada kalian semua. Coba sebutkan contoh dari benda padat. Apa aja? Kursi, botol, sama batu. Lalu setelah benda padat, itu ada benda apa lagi? Cair. Contohnya apa aja? Air. Ya, hebat. Yang ketiga ada benda Gas. gas. Apa aja sih contohnya? Oksigen. Embun. Hebat. Wah, ternyata kalian sudah dengan baik mempelajari pelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugas kalian di rumah, kalian nanti kerjakan di buku paket halaman 3 ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.